Kami interupsi Kompas Petang dengan breaking news. Saya Tifa Solesa. Redaksi Kompas TV menerima informasi penyanyi senior Titik Puspa tutup usia hari ini 10 April 2025. Sebelumnya, saya juga menyampaikan informasi beberapa jam yang lalu, tepatnya pada siang tadi. Visual yang Anda lihat tadi adalah perwakilan dari keluarga yang saya temui sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan, tempat di mana Titik Puspa dirawat. Dan saat itu pihak keluarga menyampaikan kepada saya bahwa Titik Puspa sudah dirawat di Rumah Sakit Medistra sejak akhir Maret 2025 lalu, persis mendekati Hari Raya Idul Fitri, dan disampaikan saat itu oleh pihak keluarga bahwa Titik Puspa dirawat dalam kondisi mengalami pendarahan otak pada sebelah kiri. Sudah dilakukan tindakan operasi oleh pihak medis di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan, dan saat itu dilaporkan bahwa Titik sudah dibawa atau dipindahkan ke kamar rawat inap biasa dan masih dalam pantauan tim medis pada saat itu. Dan belum lama ini, redaksi Kompas TV menerima informasi terbaru bahwa Titik Puspa meninggal dunia dan dilaporkan pada mendekati pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami sampaikan kembali kabar duka datang dari industri hiburan tanah air. Penyanyi senior Titik Puspa berpulang hari ini jelang pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, tutup usia pada umur 83 tahun. Saya koreksi, Titik Puspa berpulang pada usia 87 tahun setelah menjalani penanganan medis di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. Siang tadi, pihak keluarga lewat putri Titik Puspa, Peti Tunjung Sari, menyampaikan kepada saya sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, kondisi terakhir Titik Puspa sebelum meninggal dunia sore ini, bahwa pada tanggal 26 Maret 2025 sekitar pukul setengah 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, Titik dibawa ke rumah sakit dengan diagnosis pendarahan otak pada sebelah kiri dan sudah menjalani tindakan operasi. Perawatan total sudah berjalan selama 15 hari di rumah sakit dan dalam pantauan ketat tim medis di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. Sempat ditangani di ruang khusus dan sudah dipindahkan ke ruang rawat inap biasa. Pihak keluarga menemani walaupun dalam kondisi yang serba terbatas karena butuh penanganan ekstra setelah tindakan yang dilakukan tim medis terhadap Titik Puspa dengan diagnosis pendarahan otak. Bahkan tamu-tamu pun tidak diperkenankan untuk menjenguk, membesuk terlebih dahulu di ruang rawat Titik Puspa di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. Sebelum Titik dibawa ke rumah sakit, ia dilaporkan masih melakukan kegiatan seperti biasa, melakukan aktivitas di beberapa tempat, termasuk terakhir kali disampaikan oleh pihak keluarga, persisnya oleh Peti Tunjung Sari. Ia masih sempat melakukan taping program atau syuting di salah satu stasiun televisi swasta dalam kondisi yang masih baik-baik saja. Dan laporan terbaru atau kondisi terbaru ini juga masih akan kami tunggu dari pihak keluarga. Apa saja hal-hal yang mungkin perlu menjadi perhatian bagi kita semua terhadap sosok penyanyi senior Titik Puspa ini yang berpulang hari ini jelang pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. Sempat saya tanyakan juga apakah ada riwayat-riwayat penyakit tertentu yang diidap oleh Titik dalam beberapa waktu terakhir sebelum akhirnya dirawat di rumah sakit dengan diagnosis yang sudah saya sampaikan tadi. Sempat mengalami beberapa kendala kesehatan beberapa saat.
Namun itu tidak sampai berlangsung lama dan harus diinap dalam waktu yang cukup lama seperti yang dirasakan dalam beberapa hari kebelakang sejak 26 Maret ini. Ia ditangani di Rumah Sakit Medistra. Bahkan sampai terakhir kali saya mengecek kondisi di Rumah Sakit Medistra saat itu di siang hari, pihak keluarga juga masih memantau secara intensif, begitu juga dengan tim medis, sehingga butuh privasi tersendiri. Itu penegasan yang disampaikan dari pihak keluarga kepada saya, sehingga belum ada pihak luar, pihak eksternal di luar keluarga yang diizinkan untuk membesuk ke ruang rawat Titik Puspa. Meski begitu, sempat juga ada unggahan media sosial dari berbagai pihak, dari kalangan pesohor juga, yang mengaturkan doa untuk kesembuhan Titik Puspa saat itu. Namun karena alasan masih butuh penanganan ekstra dari tim medis, pihak keluarga meminta maaf karena belum bisa menerima tamu atau pihak-pihak dari luar keluarga untuk membesuk Titik Puspa di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Kami sampaikan kembali untuk Anda yang baru bergabung dalam Breaking News Kompas TV. Redaksi kami baru saja menerima kabar penyanyi senior ini tutup usia pada umur 87 tahun dengan diagnosis pendarahan otak dan sudah menjalani operasi sebelumnya di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Titik Puspa lahir dengan nama Sudarwati 1 November 1937. Karir yang dilewati oleh seniman kawakan tanah air ini dimulai setelah memenangkan berbagai kompetisi menyanyi di Bintang Radio Semarang dan membawanya bergabung dalam Orkes Studio Jakarta. Meskipun sudah memasuki usia lanjut, berbagai aktivitas di dunia seni, terutama tarik suara, masih terus dilakukan bahkan hingga saat-saat terakhirnya. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan suasana dari pernyataan Ahmad Dhani berikut ini. Eyang Titik Puspa itu akan seperti Ismail Marzuki ya. Ismail Marzukinya Indonesia mungkin. Jadi versi lain daripada Ismail Marzuki. Karena lagunya begitu banyak dan lagunya begitu banyak yang hits gitu. Dan kita menyayangkan kemarin Eyang Titik udah mau menjadi Dewan Pembina daripada aksi ya. Karena kita anggap beliau adalah sosok yang haknya harus kita perjuangkan gitu. Haknya harus kita perjuangkan karena karya dari Eyang Titik itu banyak, ya, banyak dan secara ekonomi harusnya bisa menjadi warisan atau legacy kepada anaknya maupun cucu-cucunya gitu. Karyanya banyak, pernah berkarya bersama bareng dengan Mas Dhani atau proyek? Belum pernah. Cuman saya sering telepon-teleponan, lumayan sering telepon-teleponan. Dekat sekali. Iya. Beliau seneng ngobrol dan beliau perhatian sekali, selalu seperti ya orang tua pada anaknya lah gitu. Lalu udah dapat informasi mungkin nanti akan disemayamkan di mana, dimakamkan di mana? Belum tahu kita, belum tahu. Tapi hari ini mau langsung ke rumah duka? Iya, mungkin malaman ya. Rumah duka di Dharma Wangsa kalau nggak salah jalannya ya. Saya pernah mau mampir belum sempat. Kalau boleh tahu dapat informasinya langsung dari keluarga? Langsung waktu kita di acara di sini tadi langsung. Baik, terima kasih Mas Dhani. Sosoknya yang diistilahkan, sosok Titik Puspa yang diistilahkan sebagai Ismail Marzukinya, versi perempuan begitu. Itu keterangan dari musisi Ahmad Dhani yang juga kita pahami saat ini menjabat sebagai anggota Komisi 10 DPR RI dengan banyak lagu yang terkenal, lintas zaman, lintas generasi. Bahkan ada legacy yang banyak ditinggalkan untuk kalangan-kalangan seniman. Itu kenangan yang betul-betul diingat betul oleh Ahmad Dhani mengenang mendiang Titik Puspa yang berpulang hari ini
jelang pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. Mas Piu, izin kami lagi live di Kompas TV. Ini ya. Seperti apa di? Sangat dekat sekali sih sama maksudnya sama yang Titi Puspa. Dulu kita pernah Pak Diribon konser, terus yang Titi Puspa juga jadi featuring di lagu Cahaya Mata. Terus habis itu pernah kita juga latihan bareng sama yang Titi. Emang gitu, emang kalau ngobrol sama yang Titi almarhum itu selalu lama, selalu ya benar-benar kayak orang tua, kayak nenek kita gitu loh. Kayak yang putri kita yang ngomong, cerita dengan segala macam. Saya ingat juga cerita beliau waktu bikin lagu di pesawat. Jadi banyak hal yang sering ditularin ke kami gitu. Sosok sebagai musisi yang seperti apa sih? Komposer seperti apa sih yang Titi Puspa itu? Titi Puspa itu legend loh, maksudnya jenius banget. Karena beliau itu nggak bisa main musik, nggak bisa main alat musik, tapi semua ada di kepala beliau. Jadi lagunya nadanya nan gitu ditulis, liriknya habis itu nanti diterjemahkan sama almarhum suami beliau ya. Terus baru nanti akan jadi lagu komposisi. Jadi jenius Tante Titi itu sebenarnya. Kolaborasi atau kerjasama yang paling berkesan untuk Mas Pio dengan tahun 2007 kayaknya. Kita 2007 kita pernah acara di Trans TV itu kita pernah bareng sama beliau nyanyikan lagu Padi bareng sama Padi Cahaya Mata. Ada pesan yang paling diingat gak sih dari Eyang Titi? Ya waktu itu saya ingat Tante Titi selalu bilang jangan pernah jangan pernah putus atau jangan pernah capek untuk terus berkarya terus ya. Menurut Mas Piu, sumbangan terbesar Titi Puspa untuk industri musik Indonesia itu apa? Tante Titi Puspa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk lagu-lagu, untuk karyanya yang melegenda, karya-karyanya yang bisa menginspirasi banyak orang. Dan saya termasuk yang waktu kecil saya suka sama lagunya Tante Titi yang judulnya Bim Bim itu sangat luar biasa banget. Sampai sekarang saya masih ingat lagu itu. Terus padahal itu saya masih kecil ya, masih 5-6 tahunan. Terus itu karya-karya beliau gak lekang oleh waktu, gak lekang oleh zaman. Tadi juga Mas Dhani sempat menyebutkan akan memperjuangkan hak-hak yang Titi Puspa yang belum sempat didapat. Itu akan seperti apa? Ya, kita kan memang dari aksi Asosiasi Komposer ini kita memang mengumpulkan karya-karya dari pencipta lagu baik yang masih aktif maupun yang sudah meninggal. Jadi ahli warisnya kita ajak gabung bersama dengan aksi. Setelah ini karya-karya nanti kita akan mengurus untuk direct license. Jadi nanti dengan direct license, dengan lagu-lagu karya itu dinyanyikan, contohnya umpamanya lagu Titi Puspa yang Kupu-Kupu Malam, karena di DDL, sehingga nanti kalau umpamanya Noah bawain Ariel Noah nyanyi lagu Kupu Malam harus direct license ke kami, gitu. Intinya seperti itu. Dapat informasi mungkin hari ini akan disemayamkan di mana, nanti akan langsung hadir. Iya, nanti mudah-mudahan karena nanti kan kita ada pertemuan dengan tapi kita kan ini masih suasana berduka ya. Kita pengen kita doa yang terbaik untuk Tante Titi. Ya. Kontribusi yang melegenda, karya-karya seni yang masih diingat lintas zaman, itu yang dikenang Piu terhadap sosok mendiang Titi Puspa yang meninggal hari ini terkonfirmasi berpulang pada pukul 16.25 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan saat dirawat didiagnosis mengalami pendarahan otak dan sudah sempat menjalani operasi untuk tindakan lebih lanjut.